Sehingga total uang yang diamankan pada kegiatan penangkapan ini adalah sejumlah sekitar 7 miliar rupiah dalam mata uang rupiah, dolar Amerika. Cukup ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Zara Salsabila dari Prodi S1 Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Negeri Surabaya. Saya dari kelas 2024D dengan NIM 135. Izin mereview sedikit tentang konferensi pers yang disampaikan oleh KPK pada 24 November 2024 terkait isu operasi tangkap tangan, tindak pidana korupsi berupa pemerasan dan gratifikasi di lingkungan pemerintahan Provinsi Bengkulu. Konferensi pers yang dilakukan oleh KPK pada 24 November 2024 yang lalu dihadiri oleh Alexander Mawar selaku pimpinan KPK dan juga Asep Guntur selaku Direktur Penyidikan KPK. Dan juga dihadiri oleh rekan-rekan kerja yang lain serta rekan-rekan media. Dalam konferensi pers tersebut, isu yang diangkat adalah isu operasi tangkap tangan dengan dugaan tindak pidana korupsi berupa pemerasan dan gratifikasi di lingkungan pemerintah Provinsi Bengkulu. KPK telah menyelidiki dari bulan Mei 2024 dengan dugaan adanya penggalangan dana untuk mendukung pencalonan Gubernur Bengkulu yakni RM dalam Pilkada 2024. KPK mengamankan beberapa pejabat sebagai tersangka yakni RM sebagai Gubernur Bengkulu dan juga IF sebagai Sekda Bengkulu dan juga AC alias Ajudan Gubernur Provinsi Bengkulu serta sejumlah bukti berupa uang tunai dan juga pencatatan yang bernilai 7 miliar rupiah. Tersangka saat ini menjalani proses hukuman 20 hari penjara dimulai dari tanggal 24 November 2024. Konferensi pers ini dapat dikaitkan dengan teori agenda setting karena KPK sebagai lembaga anti korupsi dapat menetapkan agenda publik dengan menyampaikan isu-isu atau kasus-kasus besar seperti ini. KPK secara strategis telah menyoroti bahayanya korupsi menjelang pemilu. Dan dengan adanya isu tersebut, diharapkan dapat meningkatkan kebijakan masyarakat dalam memilih pemimpin dalam Pilkada 2024. Dalam konferensi pers ini relevan dengan konferensi pers dengan model two-step flow of communication karena informasi yang disampaikan oleh KPK disebarluaskan oleh media massa kepada publik sehingga KPK dapat menjangkau audiens secara luas, sehingga dapat meningkatkan kesadaran tentang isu-isu korupsi dan juga menegaskan peran KPK dalam penegakan hukum. Kalau menurut saya pribadi, dengan adanya konferensi pers ini memberikan gambaran profesionalisme KPK dalam menangani kasus korupsi secara transparan. Dan langkah KPK melakukan operasi tangkap tangan menjelang pilkada ini menunjukkan bahwa KPK tidak pandang bulu dalam menegakkan hukum. Namun, terdapat aspek-aspek yang harusnya bisa ditingkatkan dalam konferensi pers ini, seperti misalnya penggunaan kata yang mungkin harusnya lebih mudah sehingga masyarakat atau audiens lebih mudah dalam memahami konferensi pers tersebut, serta pemberian informasi yang mungkin lebih singkat dan terperinci sehingga masyarakat tuh lebih mudah dalam memahami apa sih isu yang dibicarakan seperti itu. Dan juga yang terakhir yaitu penyampaian terkait pencegahan korupsi yang harus lebih digalakkan sehingga dapat mengedukasi masyarakat dan juga pejabat publik. Sehingga dalam konferensi pers ini secara keseluruhan memperlihatkan pentingnya komunikasi strategis dalam membangun citra lembaga yang kredibel dan akuntabel. Dengan transparansi seperti ini, diharapkan masyarakat semakin percaya pada upaya pencegahan korupsi yang dilakukan oleh KPK. Sekian review pers dari saya. Mungkin dalam review pers kali ini banyak sekali kekurangan dan kesalahan yang saya lakukan. Oleh karena itu, saya mohon maaf. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.